wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, watashi tachi zen in ni Saiko mo onegai shimasu. Yuwaru Dewi Septiani STGR Kocho. Watashi tachi wa Banten PGP BDP no Dwi Puspitasari Sensei MPD o Sonkei o Himete omukae shimasu. Miyuwaru Haji Musalama SE Sensei, Tangerang Shiroyobi Minami Tangerang no Kyoi Kubunka Sabisu Kyoku no SMK no Shocho. Meiyo aru soshite sonkei sareru sensei data. Konnichiwa, ziko shoukai o sasete itadakimasu. Watashi wa Nurdiansyah desu. Soshite kochira wa Haru desu. Yoroshiku onegaishimasu. Jadi pada hari ini pembukaan workshopnya ini kita dikasih surprise ya, dari penampilan ya perdana ya ini ya Kak Aurel dan Kak Ian gitu di depan publik, bahkan di depan Bapak Ibu guru, di depan narasumber gitu, untuk memperlihatkan hasil belajarnya mengikuti pelatihan bahasa Jepang. Semoga nanti ini bisa mengantarkan kalian mewujudkan mimpi kalian ya ke negeri sana, ke negeri Sakura. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita bantu doa dan support ya Bapak Ibu. Terus kemudian yang terhormat juga Ibu Penjat, penanggung jawab pendidikan guru penggerak untuk PGP Banten. Jadi seprovinsi Banten PGP-nya beliau penanggung jawabnya. Kalau saya manggilnya Dwi Sensei nih, karena sama-sama Dwi jadi pembedanya itu. Ibu Dwi Puspitasari MPD. Irasemase Sensei. Saya nggak tahu jawabnya apa lagi. Kalau beliau memang ahlinya bahasa Jepang. Kemudian yang saya hormati tim dari SMK Gerdika, para wakil kepala sekolah, ketua konsentrasi kalian, Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian para tim kreatif, staf tata usaha, dan tentunya yang sangat Ibu banggakan Kakak Ian dan juga Kakak Aurel. Terima kasih ya sudah menghiasi acara pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada junjungan kita, tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua mendapatkan syafaat ya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai pada hari ini ya dalam serangkaian kegiatan penguatan pembelajaran ya berbasis dunia kerja dan industri dari serangkaian program SMK Pusat Keunggulan skema reguler lanjutan. Ini alhamdulillah ini workshop yang ke berapa ya? Ada total 20 kegiatan Sensei Bu Haji gitu ya. Dan itu bukan 1 tahun pelajaran ya, tetapi dalam ya kurang lebih 1 semester ya. Semester dilakukan. Alhamdulillah sudah 70% kegiatan kita lakukan. Itu ini kalau nggak salah berarti yang ke 16-17 mungkin ya Bu Nita, Bu Maila ya untuk workshop numerasi. Kenapa harus kita lakukan ya workshop ini? Tentu ini support dari pemerintah pusat ya untuk peningkatan tidak hanya dari sarana prasarana tetapi dari SDM-nya semua dibenahi. Siswanya tahun ini dilibatkan juga. Kalau kemarin kan fokus ke guru, tidak ada program untuk siswa upgrade gitu ya soft skill-nya untuk mereka bisa mencapai mimpi mereka mewujudkan kerja atau magang ke luar negeri. Tahun ini setelah berdasarkan hasil survei Bukasi dan juga Sensei, ternyata dominasinya itu ke Jepang dan Korea nah sekarang gitu. Akhirnya kita putuskan ke Jepang sesuai dengan minat mereka gitu. Bahkan ada juga yang ke Jerman gitu segala macam, tetapi kita yang dulu yang mayoritas gitu. Kemudian pada hari ini juga Bapak Ibu gurunya tidak full Bukasi Sensei karena yaitu serangkaian itu ada 4 guru yang sedang melaksanakan upskilling reskilling di industri di PT Rajit Kreasi Indonesia. Kemudian ada juga guru yang sedang magang.
top 10 gitu ya, top 10 untuk skill yang dibutuhkan rentang 2023 semenjak dirilis sampai dengan 5 tahun ke depan. Itu yang pertama itu adalah, ada yang bisa tebak Bapak Ibu? Ada yang bisa tebak kira-kira apa? Skill utama nomor 1 yang dibutuhkan? Soft skill luas ya. Ada yang tahu nomor 1-nya apa? Ternyata adalah berpikir analitis aplikasi nomor 1. Itu skill yang paling dibutuhkan. Dan itu hampir ada di semua bidang industri. Gitu. Baik pendidikan gitu ya, manajemen, terus yang daycare, berpikir analitis. Terus hubungannya apa dengan kompetensi literasi dan numerasi tadi? Dan ternyata dengan peningkatan kompetensi litum tadi itu dapat memicu kita, anak-anak kita untuk berpikir analis tadi, gitu. Literasi kita tahu ya, tidak hanya membaca tulisan, tapi bagaimana anak-anak bisa membaca infografis, grafik gitu kan, membaca bagan. Terus numerasi berarti berhubungan dengan apa ya, perhitungan-perhitungan sederhana sebenarnya kehidupan sehari-hari gitu. Kesana arahnya. Dan nomor 2-nya adalah, ada yang tahu Bapak Ibu? Skill apa? Yang top 10 tadi, satunya berpikir analitis, yang kedua ada yang tahu? Apa kira-kira Bu kasih? Yang keduanya creative thinking, berpikir kreatif. Itu. Jadi walaupun perkembangannya tadi teknologi ya, AI sekarang udah berkembang pesat, tetapi nomor 1-nya ternyata bukan di hard skill yang tadi itu, di AI-nya bukan. Tetap betul tadi teman-teman jawab di soft skill, dan nomor 1 itu berpikir analitis, keduanya berpikir kreatif. Itu yang dibutuhkan sekarang di dunia. Itu sudah analisis untuk 5 tahun ke depan, seperti itu. Dan yang tadi kecanggihan teknologi AI dan juga big data dong, sekarang internet pesat itu di nomor 3 ternyata, bukan 1, di nomor 1 gitu, seperti itu. Ini yang agak mencengangkan saya juga ternyata. Saya pikir kan mungkin sekarang udah AI berarti semuanya harus jago AI dong, big data tadi. Semuanya kan udah IoT ya, Internet of Things gitu. Tapi ternyata enggak, di soft skill. Dan itu sudah hasil survei. Kemudian di nomor 4 ada leadership, kemudian kepedulian sosialnya. Terus di nomor 5 ada yang tahu Bapak Ibu, yang mungkin kita nggak terpikir gitu ya. Pasti kan lebih ke akademis gitu ya, pasti. Ternyata di nomor 5 itu adalah resilience, ketahanan. Bagaimana mereka bertahan. Nah, ke sana itu dunia yang menulis ya, Forum Ekonomi Dunia gitu. Sampai ke apa? Teknologi berliterasi itu sama. Terus yang memiliki motivasi dan juga penghargaan untuk diri sendiri itu termasuk di sana. Jadi yang itu kata-kata ataupun ternyata skill-skill yang jauh ya dari yang kita bayangkan gitu, seperti itu. Makanya mulai tentu ya sebelum ke siswa kan Bapak Ibu gurunya nih garda terdepan gitu kan, para prajurit yang ketemu langsung dengan siswa gitu. Makanya ini peningkatan kompetensi litum ini sangat diperlukan gitu. Sekarang memang dituntut edukasi ya, bahwa RPP ataupun modul ajar semuanya sudah ada bau-baunya tuh, ada litumnya, ada numerasinya, terus diferensiasinya ya sensei. Ditambah lagi KSI-nya makin banyak ini menunya. Luar biasa di satu modul itu ya. Tetapi bukan berarti ya teman-teman, RPP atau modul ajar ini dengan berbagai tadi request permintaan, dulu katanya diferensiasi aja gitu kan. Terus ditambah sekarang ada KSE juga. Teman-teman yang sedang CGP, yang sedang PPG udah gak asing ya dengan bahasa-bahasa itu. Oh ya, di kami ada 2 CGP, Bu Sensei yang sedang ini kan, Bu Maila di angkatan sebelah, dan juga Pak Epriyadi. Tidak hadir ya, Bu Ona sakit ya, sedang sakit gitu. Ya semoga nanti CGP-nya tetap lancar ya, Bu Ona bisa diatur gitu ya, bisa dikondisikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini saya walaupun dalam keadaan yang belum membaik nih sebenarnya ya. Tapi alhamdulillah saya semangat gitu hari ini hadir di SMK Grafika dalam rangka ingin meningkatkan kompetensi tenaga pendidik saya gitu ya, bagian dari keluarga besar saya di wilayah Kota Tangerang, khususnya di SMK Grafika dalam rangka program penuntasan SMKPK ya. Nah, jadi hari ini adalah momen buat saya untuk melakukan sedikitnya evaluasi ya.
pada saat pelaksanaan program PK gitu ya, karena memang program PK ini dibuat atau diperuntukkan untuk SMK ya, agar percepatan revitalisasi pendidikan vokasi tercapai gitu ya, gitu. Karena sesuai regulasi bahwa kami itu SMK itu mempunyai PR, yaitu percepatan atau revitalisasi pendidikan vokasi. Bagaimana penyelarasan kurikulum berbasis industri itu jalan gitu ya, gitu. Karena kita itu berbeda dengan SMA, gitu. Ya mungkin ya begitu ya, Bu Dwi ya. Kita itu SMK itu berbeda dengan SMA. Kalau SMA itu mempunyai tujuan pengembangan sumber daya manusia untuk menjadi anak peserta didik atau sumber daya yang bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Gitu. Makanya penguatan literasinya tuh luar biasa di SMA. Gitu. Nah, kita itu adalah penyelarasan kurikulum berbasis industri. Kenapa apakah kita perlu dikuatkan literasi dan numerasinya? Pasti perlu. Karena memang di industri pun kita menganut literasi dan numerasi itu. Ada hal-hal yang dikaitkan pada penguatan literasi dan numerasi itu. Karena setiap unsur, jangankan unsur industri ya, kehidupan sehari-hari pun kita ternyata butuh dikuatkan pada makna literasi dan numerasi. Pendidikan masing-masing, terus itu yang akan menjadi arah kebijakan saya. Oh, saya butuh Bu dikuatkan misalnya gitu ya, penguatan literasi dan numerasi pada satu regulasi. Buatlah surat edaran, buatlah surat pemberitahuan, itulah yang akan saya kembangkan gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi posisi saya di situ. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya memang tadi Bu Kapsek juga sudah memerintahkan bahwa terkait dengan kenapa sih ada penguatan literasi dan numerasi gitu. Kok sekarang ini sedang digalakkan sekali gitu ya. Salah satu diantaranya adalah proses percepatan pemulihan penyelenggaraan pendidikan. Gitu. Bapak Ibu, kita ketahui bahwasanya kita pernah mengalami lost generation. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, pernah mengalami itu. Jadi anak-anak kita yang satu mungkin periode itu mengalami lost generation. Artinya tidak ada pembelajaran yang maksimal gitu ya. Pernah kita di tahun 2020-2021 itu mengalami pandemi. Regulasi itu dikuatkan setelah pandemi 2021-2022. Penguatan literasi dan numerasi itu peruntukannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Yaitu proses pemulihan percepatan pembelajaran atau layanan pendidikan. Gitu. Setelah itu, gitu ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya regulasinya tuh. Bahwasanya ada peraturan pemerintah terkait dengan standar kelulusan satuan pendidikan, standar lulusan ya. Kita punya dua aspek yang perlu dikuatkan. Satu tadi mungkin Bu Dwi bilang ada hard skill dan soft skill, gitu ya. Nah, soft skill itu banyak tuh. Tadi sudah diuraikan tuh beberapa yang berpikir inovatif, kreatif gitu ya. Kemudian analisis gitu. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu mungkin nanti buatkan ya dalam proses pembelajaran. Bahwasanya memang pemerintah itu perlu menguatkan hal-hal tersebut gitu, karena memang kebutuhan yang dituntut oleh industri yang saat ini membutuhkan adalah berpikir analisis. Artinya anak-anak perlu kan dikuatkan terkait dengan analisanya. Nah, ini berkaitan nggak dengan numerasi? Sudah pasti gitu, sudah pasti. Apakah dia bisa misalnya memperhitungkan jarak antara rumah dengan sekolahnya, bertepatan waktunya? Tidak, sehingga dia bisa mendisiplinkan waktu. Karena di industri disiplin nomor 1, ya kan? Berkaitan kan? Berkaitan. Menyelesaikan masalah sehari-hari. Tapi kalau Sherlock itu kan 1 jam ke depan atau 8 jam ke depan itu masih bisa tuh. Bapak Ibu guru memantau tuh si anak berada di mana. Kalau petanya itu tidak dimatikan gitu kan ya. Ini luar biasa, anak-anak
ternyata lebih canggih gitu ya, lebih hebat gitu. Jadi 8 jam itu kalau selok 8 jam itu kalau dulu ya kita itu waktu zaman Covid itu 8 jam itu setelah itu dimatikan gitu kan. Setelah itu ya udah mereka pergi ke sana kemari, terus setelah itu nanti setelah selesai dia selok lagi gitu. Nah itu sebenarnya ada keuntungan dan kekurangan ya dari teknologi, tetapi paling tidak gitu ya, paling tidak teknologi itu sangat membantu kita dari proses assessment atau evaluasi ya, melihat gitu ya, mengevaluasi dan lain sebagainya. Itu merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin berpesan gitu ya pada saat ini di forum ini, kebetulan ketemu sama GTK nih semuanya ya. Kepala jurusan ada? Ada. Waka ada? Ada. Iya, karena ini udah tahun kedua ya. Tahun kedua nih Bapak Ibu program PK ini. Lelah gak Bapak Ibu? Saya mau tanya aja ini dulu. Pasti ya lelah gitu. Lelah sudah pasti, dan saya kembali ke komitmen awal ya Bapak Ibu ya. Jadi karena memang dari awal gitu ya, Bukemsek itu sudah semangat nih untuk mengupgrade SMK Grafika, dan Bapak Ibu terlihat ya imbasnya ya. Luar biasa ya, peningkatan peserta didiknya juga alhamdulillah kan meningkat. Kemudian fasilitas, Bapak Ibu lihat sendiri ya, fasilitas Bapak Ibu yang Bapak Ibu punya. Kemudian itu tidak semua sekolah punya itu Bapak Ibu. Percayalah, apa yang menjadi impian sekolah-sekolah yang lain itu Bapak Ibu sudah terima hari ini gitu. Jadi saya yakinkan bahwa di luar sana satuan pendidikan baik dari kompetensi apapun ya, jurusan DKV, apalagi DKV rukunnya lagi sangat sangat seksi ya, teknik gitu, apalagi Bispar lah ya, itu luar biasa. Mereka sangat menginginkan RPS yang luar biasa. Hari ini Grafika RPS-nya udah luar biasa. Makanya saya tuh berharap gitu ya Bapak Ibu, ketika forum ini gitu ya, membuat semangat kembali Bapak Ibu ya untuk bisa kita berkomitmen di awal bahwa apa yang kita jalankan hari ini tidak lain adalah untuk peningkatan atau peningkatan kompetensi SMK Grafika menjadi SMK pusat keunggulan. Nah maka Bapak Ibu, saya berharap nih gitu melalui forum ini, melalui kesempatan ini gitu ya, apapun yang Bapak Ibu jalani hari ini ya, yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu ikhtiarkan, itu tidak lain kita ikhlaskan ya Bapak Ibu ya. Kemudian itu akan menjadi pahala yang luar biasa gitu. Saya juga sama gitu. Kalau dilihat dari nilai atau dan lain sebagainya lah ya, itu mah semu Bapak Ibu ya. Tapi yang penting itu girohnya kita, marwahnya kita sebagai SMK Pusat Keunggulan, bahwasanya kita lebih dari yang lain. Bapak Ibu nih jangan lupa ya, Bapak Ibu nanti pengimbas nih, mengimbas kepada sekolah-sekolah lain. Saya berharap ya, ketika saya ke satuan pendidikan ya di sekitar sini, saya melakukan supervisi dan lain sebagainya, saya sering gitu menyebutkan SMK Grafika karena memang di sana itu punya fasilitator ya, guru penggerak dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu harus melakukan penimbasan melalui sekolah-sekolah yang lain ya di sekitar sini. Harus siap, jangan bilang aduh Bu Kasih saya belum percaya diri untuk menjadi fasilitator dan lain sebagainya. Nggak bisa, harus diimplementasikan gitu. Jadi saya berharap melalui kesempatan ini, yuk Bapak Ibu sama-sama, saya juga mengasah kompetensi, saya juga mengasah, kemudian saya juga belajar gitu. Belajarnya dari mana? Dari ketika saya melakukan diskusi, sharing dengan kepala-kepala sekolah. Bukan berarti saya pintar sendiri ya, enggak. Saya bukan background dari pendidikan Bapak Ibu, bukan. Bahkan mungkin menyusun dari modul ajar dan lain sebagainya, itu saya tidak mengerti. Tetapi saya
berproses gitu. Berproses itu belajar. Ketika saya diamanahkan melalui SK Gubernur gitu ya, kan Bapak Ibu juga sekarang diamanahkan melalui surat keputusan Menteri Pendidikan bahwa Bapak Ibu ditetapkan sebagai sekolah pusat keunggulan. Jadi Bapak Ibu ya itu harus menjalankan regulasi. Saya pun demikian. Saya sebagai kasih SMK harus belajar bagaimana SMK itu menjalankan proses pembelajaran ini dengan baik. Apakah pembelajaran kurikulumnya berjalan dengan baik atau tidak? RPS penunjangnya baik atau tidak? Peralatannya baik atau tidak? Kan gitu ya. Lulusannya, ini seperti adik-adik ini ya, mengasah kompetensi dengan bahasanya itu luar biasa. Saya mengapresiasi gitu karena SMK Grafika itu terbukti gitu. Tidak hanya konsen di peningkatan mutu pendidikannya aja, tekniknya saja, tetapi mengasah kompetensi peserta didiknya. Itu adalah salah satu implementasi program pusat keunggulan. Jadi itu ya. Terima kasih ya Dek ya. Ini salah satu bukti gitu ya bahwa semangat kita itu sama-sama mewujudkan sebagai SMKPK itu luar biasa gitu. Saya sih beneran gitu ya, saya terharu gitu ya. Kemudian saya bahagia ya hari ini walaupun dalam kondisi yang kurang fit gitu. Sugino ibento wa main to bento sumari shirio no presentation desu. Kore wa rinsu tantosha tantosha Sumari Dwi Puspitasari MPD Kiyoshi Itarasu Haru. Terima kasih kepada Ibu Haja Salama. Lalu selanjutnya sambutan dari Ibu Dwi Puspita MPD Balai Guru Penggerak. Kepadanya kami persilakan. Aduh gatel ini, sepertinya saya pengen ngomong bahasa Jepang ya. Balas ya. Hai, aku Jihai kan. Gak apa-apa ya kita. Minasan wa futari wa nihongo ga jazu desu ne. Demo chotto wakarimashita ka? Demo chotto ganbatte to iu koto desu ne. 毎日練習した方がいいですね。それからたくさん話をして日本人と会って練習をした方がいいと思いますね。2人は会話をすることがいいだと思います。Jadi berdua ini sudah lumayan punya semangat yang bagus, tapi lebih bagus lagi kalau lebih sering latihan. それからのひらがなとカタカナ漢字も読めますか？読めます。すごいですね。で、今回日本語の留学試験参加することがしましたか？しました？はい。何級？4級？5級？ Sudah disinggung ya Bapak Ibu, kita dalam keseharian itu pasti tidak akan bisa lepas dari numerasi. Tapi numerasi juga bukan hanya tentang matematika saja gitu ya. Semua yang ada berkaitan dengan hitungan gitu ya, dan itu memang ada di dalam kehidupan itu termasuk dalam konsep numerasi. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya gitu. Nih kalau ibu-ibu mau shopping ya, suka lihat kan ya diskon 50 plus 20% gitu ya. Nah itu kan kita harus hitung ya. Kalau harganya 279.000 gitu ya. Kadang kalau yang males mah, ini jadi berapa gitu ya. Tapi kalau yang numerasinya sudah kuat, dia langsung gitu ya. Bentar, ini saya bagi dulu 50%, terus kurangin lagi 20%, totalnya jadi sekian gitu ya. Itu akan cepat Bapak Ibu, dan kita menjadi orang yang numerat, bukan hitungan, tapi kita akan lebih cerdik ya Bapak Ibu dalam mengambil sebuah keputusan gitu ya. Nah ini ada 3 dasar pemikiran kenapa kita perlu memahami konsep numerasi dengan tepat.
karena katanya Bapak Ibu bahwa minimnya program numerasi gitu ya. Jadi di satuan pendidikan itu memang banyak yang belum melaksanakan program numerasi yang berdampak pada peningkatan peserta didik secara signifikan. Jadi hanya sebatas kehitung-hitungan dan lain sebagainya gitu ya, atau mungkin lebih banyak ke literasi gitu ya, dengan memberikan bahan-bahan bacaan dan lain sebagainya, pojok baca gitu ya, seperti itu. Nah kemudian yang kedua, ternyata ada miskonsepsi Bapak Ibu mengenai numerasi gitu ya, dimana program numerasi sekolah ini sebetulnya ada yang tidak tepat sasaran atau sering berawal dari kesalahpahaman tentang konsep numerasi itu sendiri, sehingga kenapa kita perlu memahami konsep numerasi dengan tepat. Tadi saya ajak murid saya ke taman dekat sekolah untuk mengklasifikasi jenis-jenis bunga berdasarkan jumlah pelepah bunganya. Benar banget Pak, saya merasakan juga di mata pelajaran seni rupa. Saya bisa mengajak murid-murid untuk mengenal konsep spasial melalui teknik membuat mozaik. Ini sih seru banget. Mantap! Sepertinya itu ya ungkapan yang tepat untuk Bu Cici dan Pak Iman yang sudah berbagi cerita penguatan numerasi di mata pelajarannya. Nah, Bapak Ibu, model numerasi di abad 21 ini, Bapak Ibu, kita akan seperti biasa ya, kita akan menguatkan dari profil pelajar Pancasila gitu ya. Ada karakter-karakter yang sebetulnya bisa dikuatkan ketika kita juga menjadi orang yang numerat gitu ya, bukan hanya literat tapi kita juga numerat Bapak Ibu ya. Sehingga kita bisa ketika akan mengambil sebuah keputusan, keyakinan, fleksibilitas, inisiatif, resiko itu juga dipikirkan gitu ya. Nah, misalkan Bu Mila ketika mau mengadakan workshop, kemudian ini kita anggarannya hanya punya sekian ratus ribu gitu ya Bu Mila ya, benar nggak? Ya, kalau kita ngundang 2 narsu, cukup nggak ya dengan durasi sekian gitu ya? Kemudian kita pikirkan kalau Bu Dwi itu dari Depok ke sini kira-kira dia anggarannya berapa gitu ya? Bensinnya berapa? Nah, itu kan beberapa yang akhirnya menjadi secara konteks mempengaruhi pengambilan keputusan Bapak Ibu seperti itu ya. Nah ini juga di hal pribadi dan sosial, di dalam bekerja juga sama ya. Dan ini tadi ujungnya dari 3 hal ini Bapak Ibu ini berpengaruh akan membentuk orientasi yang kritis gitu ya. Ada linknya nggak? Halo, linknya ini. Yang mana coba? Bisa nggak? Oh iya coba, bisa nggak dengar? How much? 21. Bioskop dong. Iya. Kita nonton yuk. Cuman kendalanya ini sebenarnya tadi kan ada ya skor saya biar berkembang atau kaku gitu. Bu, ada nggak tips gitu buat saya lebih maksudnya numerasi ini biar soalnya kan tadi ada soal yang itu soalnya biasa-biasa aja. Mungkin ada tingkatan soal yang lebih hot gitu. Biar berpikirnya secara cepat gitu. Tanpa harus mungkin kalau kita mengikuti step yang tadi Bu Dwi bilang ada untuk baca buku dulu atau gimana dulu. Saya pengen tipsnya dari yang sudah berpengalaman gitu. Barangkali Ibu ada. Karena saya bisa dibilang milenial bisa juga ke gadget begitu. Kadang saya punya malas, tapi kadang juga saya punya gitu Bu. Terima kasih Bu. Ya. Jadi tadi kan sebetulnya ada 3 ya, ada hanya memahami, knowing saja, ada applying, bahkan ada yang mengimplementasikan gitu ya. Jadi ketika Parian membuat soal gitu ya, soalnya memang yang masih levelnya knowing gitu, berarti kan nanti siswa-siswanya juga tidak akan terbiasa dengan soal yang harus bernalar seperti itu. Nah itu memang perlu kebiasaan, baik dari Mariannya sendiri mungkin perlu mencari gitu ya. Coba cek soal-soal yang levelnya itu jangan hanya sebatas di C1 misalkan ya, di level yang memang implementasi, apalagi di bagian apa Pak tadi Bapak itu? Produktif ya, di bagian produktif kan nggak harus tatanan konsep lagi ya Pak ya. Ya, closing statementnya pokoknya Bapak Ibu tetap
jangan alergi dengan perubahan ya. Jangan alergi dengan perubahan, dengan apapun itu gitu ya. Mau sekarang lagi memang dikuatkan literasi dan numerasi, ya pasti ada maksud tertentu gitu ya, yang memang itu untuk berpihak kepada Bapak Ibu. Dan sekali lagi yang harus Bapak Ibu pikirkan adalah buatlah pembelajaran yang memang berdampak kepada murid-murid dan murid, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi keberpihakan kepada murid, kemudian bagaimana cara Bapak Ibu memfasilitasi juga itu sangat penting sekali. Dan satu lagi Bapak Ibu, refleksi ya, gitu. Refleksi itu sangat penting. Jadi kalau belajar tanpa refleksi katanya itu sia-sia. Tapi kalau refleksi tanpa ada pembelajaran katanya itu kebohongan semata. Apa yang mau direfleksikan orang belajar ya, seperti itu. Semangat ya, gambate Masya Allah. Terima kasih. Meluangkan waktu, beliau dia sangat sibuk luar biasa gitu ya. Tapi padahal saya hamil berapa itu ya Bu ya, menghubungi, sempat ragu sebetulnya sensei. Saya bilang kalau tahun lalu kan beliau masih itu, ini sudah penjab, aduh gimana ya gitu. Saya sempat ke tim BGP yang lain gitu tanya-tanya, memang sedang full kan. Ya udah saya coba aja deh, siapa tahu gitu kan. Alhamdulillah ya, ternyata berjodoh beliau. Pas kebetulan pas respon mungkin ya sensei, karena biasanya pasti menumpuk tuh chat ke sensei itu. Alhamdulillah pas respon dan kita ya itu sudah digariskan ya, kita ditakdir kembali hari ini. Dan untuk teman-teman sekali lagi terima kasih ya, saya apresiasi yang luar biasa yang sampai sekarang masih bertahan gitu ya, untuk terus belajar. Karena tadi salah satu soft skill yang top 3 itu adalah lifelong learner. Jadi pembelajar sepanjang hayat. Itu salah satu skill yang paling dibutuhkan di dunia ya. Dan ternyata kompetensi literasi numerasi tadi itu sangat berimplikasi terhadap berpikir analitis dan kreatif. Yang itu nomor 1 dan nomor 2 di dunia ini. Makanya ilmu yang didapatkan hari ini oleh teman-teman silahkan dipraktekkan gitu ya. Karena ya ilmu ini kalau kita cuma pendem doang nggak akan berefek. Jangankan ke orang lain, ke diri kita pun enggak gitu. Jadi supaya berefek ke kita, orang lain gitu ya, bahkan lingkungan nanti. Dan saya yakin kita semua akan sukses pada waktunya ya. Asalkan kita harus berproses setiap waktu. Demikian untuk hari ini, terima kasih untuk seluruh tim panitia yang terlibat, Bapak Ibu Dewan Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut untuk kita semua. Hari ini telah terlaksana dengan baik dan juga lancar. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini dapat kita implementasikan pada pembelajaran kita sehari-hari. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mewakili tim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sensei dan juga teman-teman, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.